Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Infani Gana Permata, BP 1912-120150. Yang pertama, saya akan memberikan pendapat terkait dengan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Uniqlo terhadap pekerjanya. Melihat kasus yang terjadi pada Uniqlo, semestinya mereka tidak melakukan pelanggaran etika tersebut yang sudah sangat melukai banyak pekerjanya. Selain perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran terhadap pekerjanya dan lebih memperhatikan hak-hak pekerja, pemerintah juga harus ikut berpartisipasi dalam kasus-kasus yang melanggar hak pekerja. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu membuat peraturan yang menjadi jaminan agar para pekerja merasa aman, dan juga pemerintah melakukan tindakan-tindakan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap pekerja dengan memberikan sanksi ataupun bahkan bisa mencabut izin perusahaan tersebut. Yang kedua, apakah tindakan yang dilakukan oleh Uniqlo sudah benar dengan tidak memberikan gaji dan uang PHK ketika memutuskan karyawan diberhentikan dari pekerjaannya? Menurut saya, jawaban itu benar, karena Uniqlo adalah brand yang berada di bawah naungan Fast Retailing Group. Manajemen Uniqlo Indonesia menyebutkan bahwa Fast Retailing Group menunjuk PT Jaba Garmindo sebagai salah satu pabrik pemasok untuk merek Uniqlo sejak Oktober 2012 hingga Oktober 2014. Seiring perkembangannya, kerjasama tersebut tidak berjalan mulus, karena Jaba Garmindo dianggap bermasalah dalam segi kualitas produk dan pengiriman yang berkelanjutan. Pada akhirnya, Fast Retailing menyatakan tidak dapat lagi mempertahankan hubungan bisnis dengan PT Jaba Garmindo. Karena PT Jaba Garmindo, bekas pabrik pemasok Uniqlo di Indonesia itu dinyatakan bangkrut pada April 2015, Fast Retailing Group tidak memiliki kewajiban hukum terkait hal ini, termasuk tanggung jawab untuk memberikan kompensasi finansial kepada mantan pekerja PT Jaba Garmindo. Yang ketiga, dari kasus Uniqlo tersebut, pelanggaran yang dilakukan oleh Uniqlo yaitu pelanggaran hukum, karena perusahaan Uniqlo melakukan PHK namun tidak memberikan pasangan sama sekali. Yang keempat, pendapat saya terhadap bagaimana seharusnya sistem pemberhentian karyawan dan hak-hak apa saja yang didapat oleh karyawan ketika diberhentikan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu seharusnya sistem pemberhentian karyawan harus berdasarkan etika atau golden rules dan juga dilakukan dengan komunikasi dua arah. Prosedur yang harus dilalui perusahaan dalam melakukan PHK yang pertama adalah musyawarah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemufakatan yang dikenal dengan istilah bipartit. Yang kedua, yaitu media dengan disnaker. Tujuannya adalah untuk menemukan cara penyelesaian apakah melalui mediasi atau rekonsiliasi. Tahap yang ketiga adalah mediasi hukum. Lembaga ini biasanya disebut dengan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI, disertai dengan alasan kenapa PHK dilaksanakan. Yang keempat, yaitu perjanjian bersama. Dan yang terakhir adalah memberikan uang pasangan. Inilah yang menjadi hak yang harusnya didapat oleh karyawan ketika diberhentikan, serta diberikannya uang penghargaan terhadap karyawan. Sekian, terima kasih.